Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada bulan suci Ramadan yang berkah ini, saya ingin sedikit membahas terkait bagaimana sih menjadi muslim yang produktif dan bermartabat di bulan suci Ramadan. Nah, sebelum kita tertuju ke pembahasan yang tadi atau ke judul yang tadi gitu, kita bahas sedikit terkait apa itu muslim. Nah, muslim ini adalah orang yang memeluk agama Islam. Lalu apa itu produktif? Nah, produktif itu menurut KBBI bersifat atau mampu menghasilkan. Nah, kalau produktif secara umum adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan dengan cara usaha. Patut kita ketahui gitu, apa sih perbedaan tentang keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau keinginan itu sesuatu hal yang tidak mendesak dan tidak mengancam hidup. Nah, sedangkan kebutuhan itu adalah sesuatu hal yang mendesak dan juga mengancam hidup. Contohnya, kita atau saya gitu menginginkan handphone iPhone 11. Nah, iPhone 13 tersebut itu tidak mendesak dan tidak mengancam kehidupan. Saya nggak punya iPhone 11 pun masih bisa hidup dan baik-baik aja gitu. Nah, adapun kebutuhan itu kan tadi mendesak dan mengancam hidup. Contohnya seperti kita makan, kita nggak makan gitu atau kita belum makan, itu bisa mengancam kehidupan kita. Kita bisa bisa susah gitu menjalani kehidupan sehari-hari kita, berproduktivitas menjalankan kehidupan kita. Maka patut kita ketahui tentang keinginan dan kebutuhan tadi. Nah, terus lalu bermartabat itu adalah harga diri atau sesuatu yang mempunyai value, sesuatu yang mempunyai harga diri gitu. Nah, di dalam buku Muhammad Faris, di dalam bukunya yang berjudul Muslim Produktif, terdapat 3 unsur terkait menjadi muslim yang produktif. Yang pertama itu fokus, yang kedua energi, terus yang ketiga itu tentang waktu. Nah, kita fokus gitu ya terkait tujuan kita. Terus ketika menjalani tujuan, kita juga beri energi. Nah, ketika menjalani tujuan dengan penuh energi, kita juga harus mempunyai waktu gitu ya. Nah, ketika 3 unsur ini atau salah satu dari 3 unsur ini hilang, maka bisa dikatakan akan buyar gitu kan terkait produktivitas kita. Maka ketiga unsur ini harus berkesinambungan. Nah, patut kita ketahui bahwa produktivitas itu menurut Islam itu di dalam buku Muhammad Faris sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Maka ketika kita ingin menjadi muslim yang produktif,
kita itu harus mengetahui tentang alat-alatnya, kita itu harus bisa mengetahui tentang cara-caranya, kita juga harus bisa mengetahui tentang proses-proses apa saja yang akan kita lalui gitu. Nah, patut kita ketahui juga gitu bahwa produktivitas itu tidak sama dengan sibuk. Oke, tidak sama sekali atau bahkan kontradiktif gitu ya dengan kata sibuk, karena produktivitas itu mempunyai tujuan gitu, sedangkan sibuk itu rata-rata gitu ya tidak punya tujuan. Contohnya, waduh lagi sibuk ke ngapa-ngapain nih gitu. Nah, itu sibuk apa gitu kalau dipikirkan. Maka ketika orang yang berproduktivitas itu rata-rata dia mempunyai tujuan. Nah, kita kembali lagi ke laptop. Bagaimana sih supaya kita menjadi muslim yang produktif dan bermartabat di bulan suci Ramadan? Nah, menjadi muslim yang produktif dan bermartabat di bulan suci Ramadan di khususnya gitu ya. Menurut saya, menjadi muslim yang produktif dan bermartabat ini tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain gitu ya. Karena sekarang kita sedang menjalani bulan suci Ramadan, maka di bulan suci Ramadan gitu ya tepatnya. Lalu kita bagaimana sih caranya gitu? Di dalam buku yang tadi saya sebutkan gitu ya, ada 3 cara untuk menjadi muslim yang produktif. Yang pertama itu caranya kita memilih atau kita menantang diri sendiri selama 30 hari. Nah, mengapa demikian? Ya, karena bulan suci Ramadan 30 hari gitu ya. Ada yang udah 30 hari itu nanti ada ruyatnya. Nah, mengapa demikian? Ya, supaya kita itu bisa mengetahui kedepannya gitu. Dan juga ada yang menyebutkan Anda belajar 1 tahun, Anda bisa menjadi jago. Terus Anda belajar selama 2 tahun, Anda menjadi ahli. Terus Anda belajar selama 3 tahun, Anda menjadi pakar gitu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kita menantang, melakukan tantangan selama 30 hari terhadap diri sendiri. Lalu yang kedua, melakukan pengecekan bisa dengan 3 cara ini. Yang pertama pemicu, yang kedua itu adalah rutinitas, yang ketiga imbalan. Nah, pemicu apa sih yang membuat kita itu harus melakukan tantangan ini? Terus yang kedua kan rutinitasnya itu mau seperti apa gitu, mau diubah-ubah gitu, atau mau stagnan, mau istiqomah gitu, atau mau seperti apa, itu bebas. Lalu yang ketiga itu imbalan. Nah, kita itu harus mempunyai gitu kan self reward terhadap diri sendiri gitu, supaya kita lebih semangat dalam melakukan tantangan tersebut atau dalam menjalani hidup gitu kan seenggaknya. Lalu yang ketiga, mengganti kebiasaan lama ke kebiasaan yang baru gitu, yang mempunyai income terhadap diri kita. Nah, ketiga cara ini tidak akan mendapatkan hasil, tidak akan mendapatkan buah tanpa diawali dengan yang namanya itu niat. Yang kedua, pedoman yang jelas. Yang ketiga itu tanpa doa. Yang keempat itu tanpa diawali dengan perubahan-perubahan kecil gitu. Nah, guru saya gitu pernah berpesan terkait istiqomah. 1 hari nggak apa-apa, 2 hari hati-hati. Nah, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi terkait kata-kata atau maksudnya itu apa. Dan juga Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.